Oke, untuk panel kedua kali ini kita akan membahas regulated the e-commerce industry. Is it necessary? Nah, itu dia. Suka banget tuh kata-kata is it necessary ya. Nah, di sini kita langsung akan masuk panel kedua ini dipimpin oleh moderator yang saya harapkan sudah hadir tadi kayaknya di sini ya. Saya panggilkan dengan hormat kepada Bapak Andi Jiwandono selaku Kabid Kebijakan Publik IDEA dan juga dia sebagai VP Marketing and Merchant Relations Multiply Indonesia. Multiply, kita beri tepuk tangan untuk dia. Selamat datang Pak. Dengan hormat Bapak juga akan langsung menjelaskan atau memperkenalkan beberapa panelis Bapak ya. Saya persilakan. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Tadi pagi di sesi pertama sudah sedikit disinggung ya mengenai regulasi beberapa kali. Dan di panel berikut ini kita akan masuk lebih dalam membahas mengenai regulasi, khususnya beberapa regulasi yang dekat sekali dengan e-commerce dan Indonesia ya. Salah satu regulasi yang baru saja disahkan oleh pemerintah, baru saja ditandatangani pada bulan lalu, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau dikenal sebagai Undang-Undang PSTE Nomor 82 Tahun 2012, dan juga satu lagi rancangan peraturan pemerintah RPP Perdagangan lewat sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan. Nah, untuk panel ini saya akan mengundang beberapa panelis. Yang pertama Bapak Insinyur Bambang Heru Cahyono. Beliau adalah, silakan naik panggung Pak. Beliau adalah Direktur Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dari Kominfo. Panelis kedua Bapak Aji Jaya Bintara. Pak Aji adalah, silakan maju ke panggung. Pak Aji ini adalah Managing Director dari Strategic Development Institute. Ini adalah konsultan yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Perdagangan untuk memimpin legal drafting dari RPP Perdagangan. Dan tidak lengkap kalau tidak ada wakil dari pemain industri, maka kembali kita memanggil Bapak Danu Tumewa selaku Chairman IDEA dan juga sebagai Country Manager PT Multiply Indonesia. Saya akan ambil tempat di bawah Bapak. Mungkin yang saya pertama kali disebut bunyinya Pak, is it necessary? Nanti jawaban saya adalah it is compulsory. Jadi kalau tadi Pak Dirjen mengatakan di level pencegahan, saya mungkin tadi sudah bilang ke Bapak bahwa kita harus di level di atas pencegahan, maka adalah etika, etis. Nah, etis itu adalah nanti membangkitkan culture kita. Karena kan tadi Pak Dirjen mengatakan bagaimana kesiapan kita untuk masuk ke internet itu kan luar biasa dampaknya kalau sudah masuk ke kriminal, luar biasa, satu. Nah, bagaimana kita itu mengawali dengan yang paling atas adalah budaya, di mana kita itu aware terhadap budaya bertransaksi di internet. Tentunya mungkin saya agak juga koreksi sedikit mengenai undang-undang tadi Pak, agak beda mengenai undang-undang dan peraturan. Kita punya undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang kita sebut dengan undang-undang ITE. Jadi itu adalah undang-undang yang terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Jadi kita singkat ITE. Karena kadang-kadang orang mengatakan undang-undang informasi, titik, dan transaksi elektronik. Padahal sebetulnya itu adalah undang-undang terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Itu tahun 2008. Di dalam undang-undang itu diamanatkan untuk PP-nya kurang lebih ada 9 PP Pak. Nah, di antara 9 PP itu 7 PP itu mengatur terkait dengan yang namanya penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, penyelenggara sertifikat elektronik, kemudian terkait tadi dengan penyelenggaraan transaksi elektronik, nama domain dan sebagainya. Ada 7, itu dijadikan satu menjadi PP yang kita sebut dengan PP PSTE. Jadi sebenarnya saya sudah menyambung tadi dari Pak Bambang, memang kita harus membedakan cara pola pikir. Kita Kementerian Perdagangan, saya sudah 2 tahun bekerja di konsultasi Kementerian Perdagangan. Memang sejak perumusan nasional sampai tahun ini berarti kita melihat ada 3 tren yang memang harus Kementerian Perdagangan itu take action. Yang pertama adalah e-commerce itu sendiri substansinya
Kalau kita berbicara e-commerce itu kita berbicara tentang jasa. Jadi sebenarnya sektor ekonominya ya sektor ekonomi perhotelan, restoran, tetapi media yang menggunakan. Makanya tadi di sesi pertama sudah disebutkan bahwa ini adalah era yang disebut dengan digital. Sebenarnya karena knowledge based economy tadi akhirnya orang berkreatif. Ini adalah kreatif ekonomi, bagian dari kreatif ekonomi. Itu yang pertama, karena e-commerce itu harus kita pahami sebagai suatu jasa yang mempercepat transaksi, mempermudah perdagangan. Yang kedua, kenapa kemudian ini perdagangan take action? Itu adalah karena pelaku usahanya berkembang pesat di Indonesia. Tapi saya lihat ada peluang yang sangat besar yang memang kalau di saat ini diharuskan, diwajibkan, bagaimana kita mengatur perdagangan yang terjadi di luar jalur-jalur ini. Ini akan membuat permasalahan baru di mana orang-orang ya udah saya nggak mau jual di sini, saya pakai fasilitas yang ada di luar negeri, ada orang di luar negeri, tapi bisa belajar dari sana barang negeri sendiri, sehingga again sulit untuk dikontrol lagi. Mungkin pertanyaannya apakah perlu, mungkin ada kandungan itu juga, kandungan di mana bagaimana caranya kita regulasi ini, apakah waktunya sudah kita regulasikan ini, bagaimana yang B, yang huruf C ini atau consumer itu kan sebenarnya small d, B yang kecil, yang jualan batik dari rumahnya, dan itu ada jutaan yang melakukan hal seperti itu. Bagaimana regulasi ini sampai ke situ? Kalau tadi Pak Haji memang direncanakan dari sudut perdagangan mencakup perorangan maupun perusahaan. Nah, gimana cara ini bisa sama-sama disosialisasikan supaya masalah keamanan itu bisa tercipta dan orang-orang jadi trust dan percaya terhadap transaksi online. Untuk tanya jawab, kalau ada pertanyaan mungkin buat tanya Bapak yang di belakang. Halo, saya Edward. Sekarang saya mahasiswa di UI, di S3 Fakultas Ekonomi. Saya sekarang research tentang e-commerce Indonesia untuk disertasi, dan saya sebagai yang perusahaan yang Tribun.com. Saya mau tanya tadi Pak Haji Jaya bicara ini e-commerce Indonesia juga seperti yang perusahaan pertama. Sekarang contohnya 5 tahun masa depan, mungkin e-commerce di Indonesia tidak bisa kembang karena mungkin PP dibandingkan e-commerce lebih naik. Contohnya masyarakat beli barang-barang Amazon.com di Amerika. Dan tadi regulasinya memang untuk masyarakat. Ya, kalau itu masyarakatnya nanti harus bayar biaya ini Pak dari wilayah lain. Ya, terima kasih. Ya, jadi kami sudah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Memang untuk pajak ini kami juga sudah studi literatur, memang debatable. Di Prancis itu ditentang, akhirnya tidak dipajaki. Di Amerika pun saya diskusi sama Pak Nadir juga setelah sekian lama baru dipajaki. Tapi pertanyaannya adalah kalau di Indonesia itu apa-apa dipajaki, gitu ya. Jadi memang e-commerce sama dengan transaksi konvensional biasa, tetapi yang membedakan adalah dia lebih efisien dari sisi biaya memproses transaksinya. Dan saya kira memang untuk barang-barang yang memang seperti misalkan barang bekas atau second hand gitu ya, itu sebenarnya juga ada pajaknya, yaitu pajak atas penghasilan dari keuntungan yang dia dapat gitu ya. Nah, dan bagaimana cara kontrolnya, memang kami sudah koordinasi juga dengan perpajakan. Memang salah satu syarat bagi merchant pribadi yang berjualan, misalnya saya nggak punya perusahaan terus saya jualan gitu ya, itu saya harus menyertakan NPWP. Tapi kalau kita lihat dari filosofi NPWP itu kan sebenarnya ada identitas dari pajak. Memang dalam hal transaksi untuk e-commerce ini memang yang paling penting adalah istilahnya itu adalah kepercayaan Pak. Jadi di PP itu kami mengeluarkan yang namanya lembaga sertifikasi keandalan, yang biasanya kalau di luar kita sebut dengan trusted third party. Biasanya kalau kita transaksi di mana, di bank-bank atau di untuk kita booking pesawat, biasanya ada di logo yang paling atas gitu. Mungkin nggak bisa sebutkan, tapi oke lah, banyak orang yang mengatakan VeriSign itu adalah trusted third party tapi milik luar negeri, dan itu ada di websitenya Pak untuk pengamanan
SSL, Secure Socket Layer. Jadi di-encrypt Pak, pada saat kita bertransaksi nanti akan keluar HTTPS secure. Nah, mungkin itu Google itu sudah HTTPS mulai dari kita daftar sampai kita bertransaksi itu HTTPS. Jadi yakin bahwa saya pada saat itu bertransaksi itu secure dan ada penjaminnya. Khususnya pada saat nanti kalau kita ngirim kartu kredit dan lain sebagainya, itu harus ada lembaga untuk menjamin keandalan bahwa transaksi kita itu aman. Mungkin saya bisa nambah sedikit bahwa pesannya sebenarnya PR-nya masih banyak. Di India bekerja sama dengan kementerian, bahkan sudah ada pembicaraan membentuk tim pengawas yang memang untuk mensosialisasikan dan juga menegakkan peraturan-peraturan yang akan diumumkan disosialisasikan. Di antaranya juga termasuk tadi ada usulan apakah memang memiliki nomor terdaftar dan itu apakah muncul di websitenya. Terdaftar itu datang dari server pusat yang dari perdagangan, bahwa registrasi diri bukan masing-masing menaruh sebuah logo sendiri. Jadi sehingga ada direktori perusahaan-perusahaan e-commerce itu sudah terlihat dengan resmi. Itu PR masih banyak karena memang kalau pelakunya dalam prakteknya kalau memang tidak diberikan kemudahan, mereka dengan mudah sekali membuka tokonya atau buka bisnisnya misalnya di apa.com.sg, tapi berjualan di sini juga sama aja sih akhirnya. Jadi kita mesti lihat bersama dengan kementerian untuk melihat yang mana yang tidak akan membuat orang-orang khawatir untuk membuka bisnis online-nya di Indonesia, dan peraturan-peraturan mana yang bisa dan timingnya kapan supaya mengencourage justru. Jadi karena potensi ini tidak dipangkas sebelum lahir sudah dipangkas. Dan yang PR terbesar adalah bahkan yang kita mesti lihat secara real pelaku-pelaku e-commerce saat ini pun kalau ditanya bahkan member idea pembicaraan sehari-hari kalau kita ketemu di rapat bulanan, apakah kita masih ada atau enggak tahun depan, kita masih tanda tanya. Kan saya rumuskan sependek aja ya, untuk menjawab topiknya tadi apakah memang diperlukan, sejawabannya katanya memang perlu karena Indonesia jadi dianggap sebagai negara yang berkembang di mana belum semua hal dalam bisnis ini dapat self-regulating. Tetapi regulasi ini diharapkan akan membantu membentuk suatu standar layanan baru, dan juga membantu keamanan data. Tapi masih perlu edukasi dan perlu keikutsertaan dari publik ya, sehingga memang kita semua perlu ikut serta pada saat ada konsultasi publik karena regulasi ini harusnya dibuat untuk kepentingan kita bersama juga untuk perkembangan industri. Satu ketua dari IDEA sendiri dan juga ada Insinyur Bambang Heru Cahyono MSc, Direktur Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga ada Bapak Aji Jaya Bintara selaku Direktur Strategic Development Institute Kementerian Perdagangan. Baiklah, tim mereka sudah menyelesaikan di panel diskusi di panel kedua ini, lalu berfoto bersama-sama setelah diberikan satu persatu. Dan kemudian moderator ya. Oke, boleh berfoto bersama-sama semuanya agar lebih di tengah posisinya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, sudah masuk panel kedua ya. Mudah-mudahan ini bisa sekali lagi tidak hanya mendapatkan sisi edukatif, tapi menarik dan juga seru dan bisa membuka pikiran Anda. Kami persilakan kembali.